死ぬ気か。 Hai halo para penonton setia FJ Kun. Selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal Minchan bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kalian puas, Minchannya deh yang lemah. Kali ini, Minchan bakal bahas anime yang berjudul Mahotsukai Reimeki. Sinopsisnya ini mengisahkan tentang seorang siswa di Akademi Sihir Kerajaan Wenias bernama Sebel. Dia tidak mengingat tentang apapun sebelumnya, mengapa dan bagaimana ia di sana, serta menjalani kehidupan sehari-hari dengan perasaan hampa tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian suatu hari, Sebel dikirim ke dalam misi khusus dan berbahaya oleh kepala sekolah Albus akibat dari nilainya menjadi yang terburuk di sekolahnya untuk menghindari pengusiran. Sebel tidak sendiri karena ditemani oleh beberapa orang, yaitu Rox Kristase, seorang penyihir yang telah hidup selama ratusan tahun dan dijuluki penyihir fajar. Holt, seorang gadis pintar di kelas Sebel, dan Kut juga teman Sebel di akademi yang memiliki penampilan seperti binatang dan manusia. Berhasilkah mereka melakukan perjalanan ke bagian selatan benua, di mana pemberontak anti sihir masih merajalela? Udah gak sabar kan pengen tahu cerita selengkapnya? Nah, yang udah gak sabar, yuk langsung aja Ichikiwir! Yokoso, Minohodo Shirazu no Bakayaro. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Sebel, dan ia adalah seorang siswa yang bersekolah di Royal Academy of Magic Kerajaan Wenias. Sebel telah kehilangan semua ingatan tentang waktunya sebelum terdaftar di sana. Oleh karena itu, Sebel tidak dapat menemukan makna dalam keberadaannya selain sihir. Lalu, Sebel menjadikannya sebagai cita-cita untuk menjadi seorang penyihir. Namun, Sebel memiliki nilai terburuk di seluruh kelasnya, dan untuk menghindari pengusiran, tindakan perbaikan diambil dan Sebel diperintahkan untuk menjalani pelatihan khusus. Sebel memiliki sifat yang jujur tetapi sangat tertutup, dan ia hanya tahu sedikit tentang emosi manusia termasuk emosinya sendiri. Ketika Sebel merasa sendiri di dunia ini, datang seorang wanita yang mengajaknya pergi ke dunia lain. Sebel bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu, dan setelah 3 tahun kemudian, para siswa melihat pengumuman di mading dan mereka pun berkumpul ramai-ramai. Lalu, seorang siswa bernama Kut muncul dan ia bertanya ada apa yang terjadi sebenarnya. Salah seorang siswa menjelaskan kalau Sebel dipanggil oleh Capsek ke ruangannya, ia dipanggil karena mendapatkan nilai yang sangat rendah di akademi. Kut merupakan salah satu siswa di Akademi Sihir Kerajaan Wenias yang juga mengikuti pelatihan khusus. Kut pun memiliki paras setengah binatang, orang yang terlahir dengan ciri-ciri hewan dan berpenampilan seperti kadal bercampur dengan manusia. Meskipun perilakunya yang kasar dan sarkastik membuatnya semakin menonjol, Kut memiliki rasa keadilan yang kuat dan membuat orang yang jujur. Tubuhnya berubah warna berdasarkan emosinya, membuatnya tidak mungkin untuk berbohong. Lalu, seorang siswi bernama Holt nimbrung, dan ia merupakan salah satu murid di Akademi Wenias. Holt juga ikut-ikutan kepo, hendak mengetahui info terupdate. Holt merupakan seorang siswi yang menghadiri Akademi Sihir yang sama dengan Sebel, dan Holt adalah siswi teladan yang mendapat nilai terbaik dan selalu tersenyum. Tapi yang mengejutkan, dia adalah tipe orang yang suka atau tidak suka seseorang. Holt memiliki hubungan yang baik dengan Sebel, dan nantinya mereka akan menjadi bestie. Beralih pada Sebel, yang sedang memasuki ruang kepala sekolah dan ia melihat sosok wanita sedang berada di depan pintu. Wanita itu bernama Rox Kristase dan ia sedang berteriak histeris memanggil nama kepala sekolah. Rox Kristase merupakan seorang penyihir yang telah hidup selama ratusan tahun dan terkadang dijuluki Fajar. Rox memiliki kontrak dengan staf Luden, iblis yang menghisap kekuatan sihir siapapun yang menyentuhnya. Melalui penggunaan tongkat, Rox bisa menggunakan kekuatan luar biasa
tapi dia tidak bisa menggunakan sihir sendiri. Lalu Sable datang menyapanya dan mereka pun ngobrol sejenak. Namun, Sable tak ingin mengajak Rox masuk ke dalam ruangan dikarenakan takut kepada Capsek. Tanpa basa-basi, Rox menyerang Sable hingga ia tidak berkutik. Kemudian datang sosok seorang manusia hewan dan ternyata ia adalah ajudan kepala sekolah. Sang ajudan bernama Holdem dan ia tidak senang melihat Rox menyakiti salah satu siswa di Akademi Sihir. Terjadilah pertarungan yang sengit di antara kedua kubu dan Holdem yang merupakan seorang Beastfall, serigala yang melayani Albus. Holdem adalah seorang pekerja keras yang sering dipaksa dalam situasi terjepit antara Rox yang egois dan riang dengan Albus yang membuat tuntutan tidak masuk akal. Setelah itu, Holdem berhasil mengempaskan tongkat milik Rox hingga jatuh ke lantai. Tadinya, Sable hendak mengambilkan tongkat tersebut, namun ia dihentikan Holdem dan juga Rox. Dikarenakan kejadian ribut-ribut gak jelas, maka sang Capsek pun keluar dari ruangannya dan dia terkejut melihat kehadiran Rox di akademi. Rox dengan polos mengatakan karena dirinya sangat imut, maka dia bisa lolos dari penjara. Capsek adalah seorang wanita gemoy bernama Albus dan Albus merupakan kepala Akademi Sihir Kerajaan Wenias tempat Sable bersekolah. Albus adalah cucu perempuan penyihir hebat dengan julukan Eitsuki, sekaligus penyihir terkuat yang mewarisi julukan dan bakat itu. Siswa Akademi Sihir memiliki kontrak dengannya dan tidak dapat menggunakan sihir tanpa izinnya. Untuk meningkatkan pertumbuhan siswa, terkadang ujian Akademi Sihir bisa menjadi ujian yang berbahaya. Selanjutnya, Capsek mempersilahkan kedua bocah masuk ke dalam, lalu Holdem menyajikan kue dan juga teh buat Albus serta Sable. Sementara Rox tidak disambut sama sekali dan kedatangannya tidak diharapkan. Capsek menjelaskan pada Sable mengenai nilainya di akademi. Capsek meminta Sable menjalani pelatihan di luar akademi untuk mengasah kemampuan sihirnya. Oleh sebab itu, Sable akan dibimbing penyihir selama perjalanannya menuju desa. Namun di sela-sela menjelaskan, Rox merengek pada Holdem minta diberikan teh dan juga biskuit. Lalu Albus meminta Holdem agar memberikan sang bocah kue dan minuman agar mulutnya tidak bising. Setelah itu, Rox mengatakan akan menjadi pembimbing Sable dengan syarat Albus mau memberikannya pusaka safar. Sontak saja, Albus menolaknya dan mengatakan kalau pusaka itu sangat rahasia. Tetapi, Albus bisa mempertemukan Rox dengan penulis pusaka safar. Mendengar hal itu, Rox sangat senang dan ia menyetujui kerjasama mereka. Kemudian, Sable dan Rox memulai perjalanan dan mereka disusul oleh Horde. Horde diminta kepala sekolah untuk menemani perjalanan Sable dan Rox. Tak lama terlihat Kut dan kedua siswa lainnya yang juga ikut dalam perjalanan. Berhubung Kut tidak menyukai Sable, maka mereka pun pergi terlebih dulu. Ketika malam hari, Sable dan kedua Neng berkemah di hutan dan Sable curcol mengenai kekuatannya pada Horde. Mereka berdua sangat berbanding terbalik, Horde siswi yang amat pintar, sedangkan Sable siswa yang amat bodoh. Lalu Rox datang memberikan nasihat pada Sable. Rox menggunakan tongkat sihirnya memasak makanan untuk mereka bertiga. Dari kejauhan, kedua relawan gereja memantau Rox dan lainnya, dan kedua Saiko hendak menyerang siswa Akademi Wernias dengan skillnya. Esok harinya, Rox dan kedua murid tiba di penginapan dan hal itu membuatnya lega. Namun tiba-tiba, mereka dihampiri kedua teman Kut. Kedua bocah memfitnah Kut membawa lari peta dan pergi meninggalkan mereka. Menurut Rox, kalau Kut telah menyadari pemburu penyihir mengincar siswa akademi. Oleh karena itu, Kut memutuskan pergi sendirian untuk menyelamatkan teman-temannya. Rox mengatakan akan menyelamatkan Kut dan meminta para siswa menunggu di penginapan. Setelah Rox pergi, Sable galau karena tidak bisa membantu. Lalu Horde menggunakan sapu tangan Rox mencari keberadaan melalui sihir, dan setelah mendapatkan lokasinya, Horde dan Sable melanjutkan perjalanan mereka. Sebelumnya, Horde telah mengajak kedua siswa ikut mencari Kut, namun kedua siswa menolaknya dan mereka tidak sudi dilibatkan dengan manusia kadal seperti Kut. Setibanya di hutan, Horde mulai ngomel-ngomel mengenai sifat kedua siswa itu. Tiba-tiba, Horde dan Sable melihat ekor kadal berada di sana dan kedua bocah autoshock dan mereka mengira kalau itu adalah ekor milik Kut. Selanjutnya, Horde menyadari kalau mereka sedang menghadapi musuh yang OP.
Hort pun mulai ketakutan dan ia teringat ketika guru menceritakan mengenai arbitrator, dia insnik, dan mereka adalah pasukan gereja anti penyihir. Hort menyarankan pada Sable agar mereka segera balik ke akademi dikarenakan musuhnya bukanlah lawan kedua bocah. Si Neng pun menceritakan kisah ketika ia masih bocil dulu kepada Sable. Hort mengunjungi teman desanya dan ia melihat pemburu penyihir telah membakar para besti. Sang pemburu bertanya apakah Hort sedang mencari teman-temannya. Hort ketakutan dan mengatakan kalau ia tidak memiliki teman. Setelah itu, Hort lari meninggalkan desa temannya yang telah terbakar. Lalu Hort meminta agar mereka pergi meninggalkan hutan, namun Sable tidak mau dan ia memilih melangkah maju mencari teman lainnya. Sable menjelaskan, jika teman Hort masih hidup, pasti si Neng tidak akan lari meninggalkan mereka. Melihat tekad Sable, Hort memilih untuk bersamanya dan menyelamatkan Kut. Sementara Kut telah terjebak di hutan dan ia sedang dihadang oleh pemburu penyihir bernama Tirani. Kemudian Tirani menyerang Kut hingga ia tak berdaya lagi. Tirani mengatakan akan menjadikan Kut bahan eksperimen dan mengurungnya. Kut heran melihat Tirani yang tidak mempan terkena serangan sihir dan Kut meratapi dirinya yang tertangkap oleh pemburu penyihir. Seandainya Kut pergi bersama rombongan Rox dan Sable, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Kut pun berjuang untuk melakukan perlawanan agar tidak dibawa pergi oleh sang pemburu. Tak lama kemudian muncul Rox datang dan menyelamatkan Kut dari serangan si Saiko. Rox menggunakan tongkat Ludens untuk mengalahkan Tirani. Namun, jubah yang dimiliki Tirani amat kuat dikarenakan mengandung air suci gereja. Di sela-sela pertarungan Rox dan Tirani, muncul kedua bocah sehingga menghalangi kedua kubu. Tirani yang mulai terpojok menggunakan Sable sebagai umpan, Sable dicekik hingga tak berdaya oleh pemburu penyihir. Tirani kemudian meminta Rox menyerahkan tongkat sihir Ludens untuk ditukarkan dengan Sable. Dikarenakan tidak punya pilihan lain, Rox memberikan tongkat Ludens pada si Saiko. Lalu Tirani meminta Sable membungkusnya dengan jubah miliknya. Setelah itu, Tirani meminta Hort menyerang para penyihir dan membongkar identitas aslinya. Sebenarnya, Hort adalah mata-mata yang diutus gereja untuk belajar di sekolah sihir. Hort ditugaskan mempelajari ilmu sihir dan menjadi siswi terpintar di sekolah, agar pihak akademi menawarkan pekerjaan sebagai penyihir padanya. Oleh karena itu, Hort ikut di dalam misi dan dia adalah seorang pengkhianat. Tadinya, Hort telah meletakkan racun agar rombongan mereka tidak bisa melakukan perjalanan. Namun, ketika di jalan, Sable mengalami sakit perut dan mereka terpisah dari rombongan Kut. Misi Hort berhasil mengecoh Rox dan membuat Kut tertangkap oleh sang pemburu. Tetapi, Rox dan lainnya tidak menyadari kalau Hort adalah seorang mata-mata dan mereka percaya padanya. Hort adalah keturunan iblis yang dibawa oleh gereja dan diberi misi untuk melawan penyihir. Hort amat ketakutan ketika penyamarannya dipublikasikan Tirani di depan kawan-kawannya. Hort trauma dan ia tidak tahu harus berbuat apa, sementara si Eneng tak ingin mengkhianati teman-temannya. Akan tetapi, Sable menyemangati Hort dan tersenyum padanya, sehingga Hort berani melangkah maju untuk mengikuti kata hatinya. Hort kemudian menggunakan ekor Kut dan merapalkan mantra sihir melawan Tirani. Namun si Saiko menggunakan jubahnya untuk menangkis serangan Hort. Lalu Tirani menggunakan kapaknya hendak menghantam Hort yang telah mengkhianati gereja. Dengan sigap, Sable memegang Ludens hingga kegelapan menyertai seisi hutan. Setelah itu, Tirani berhasil dilumpuhkan dan Sable telah sadarkan diri. Hort amat senang dan langsung memeluk Sable yang berhasil selamat. Lalu, Rox mengamuk kepada para siswanya yang tidak mendengarkan wejangan darinya, terutama Kut. Ia amat keras kepala dan membuat sang profesor kewalahan. Setelah memarahi ketiga siswanya, Rox pun memarahi Ludens yang berani menyerap energi Sable. Ludens disegel oleh Rox sebagai hukuman karena tidak patuh padanya. Setelah itu, Kut mengatakan akan mengambil ekornya yang tertinggal di hutan dan mendengarkan ocehan Kut membuat wajah Hort dan Sable pucat. Dikarenakan Hort telah menggunakan ekor Kut sebagai persembahan sihir untuk menyerang pemburu penyihir. Mengetahui hal itu, Kut amat kesal dan wajahnya berubah menjadi merah. Hort pun langsung meminta maaf pada Kut karena tindakannya tersebut.
Kemudian Hort bertanya, mengapa Sable masih hidup setelah memegang tongkat Ludens? Rox pun mengatakan kalau energi sihir yang dimiliki Sable tidak terbatas dan sangatlah banyak, maka Ludens tidak bisa menyerap energinya. Ternyata, yang membuat Sable lambat belajar sihir karena memiliki energi yang tidak seimbang. Lalu, keempat bocah pun melanjutkan perjalanannya menuju TKP bersama-sama. Selanjutnya, Hort menjelaskan pada Sable kalau dirinya memiliki julukan anak iblis dan oleh karena itu gereja mengatakan akan memurnikan jiwa Hort. Tetapi si Eneng bingung mengapa Sable dan lainnya terlihat biasa saja padanya, padahal si Eneng sudah mengkhianati rekan sesama penyihir. Dan dengan santuy, Sable mengatakan kalau ia tidak peduli hal tersebut. Setelah si Eneng curcol pada Sable, Profesor Rox menggoda sang MC yang tidak memiliki ekspresi sama sekali. Menurut Sable, Rox adalah seorang guru yang aneh. Kemudian Rox dan juga para siswa kembali ke penginapan. Mereka mendapati kedua siswa adalah mata-mata dari pihak gereja. Setelah kedua siswa tertangkap, Rox dan ketiga murid pun pergi nongki bareng yang ada di kedai. Sebelum melanjutkan perjalanan, Rox meminta Kut untuk menumbuhkan kedua tangan dan ekornya, namun Kut tidak mengetahui cara menumbuhkan tangannya yang telah terpotong. Rox kemudian meminta Kut untuk menggunakan sihir penyembuh yang telah mereka pelajari di akademi, tetapi Rox ngotot mengatakan kalau dia tidak mengetahui caranya. Sementara itu, sihir penyembuh membutuhkan begitu banyak mana, sang profesor pun mengatakan kalau Sable bisa menjadi daya isi mana bagi para siswa. Dikarenakan Sable memiliki jumlah mana yang unlimited, maka mereka akan mudah memulihkan tangan Kut. Selanjutnya, Rox menggabungkan energi mereka bertiga dan meminta Kut untuk merapalkan mantra penyembuh. Setelah itu, tumbuhlah tangan Kut beserta ekornya dan ia pun terlihat amat senang. Para pengunjung terpesona dengan teknik sihir ketiga bocah dan mereka pun menyorakinya. Lalu, Rox meminta pengunjung kedai untuk bernyanyi menyambut para penyihir dan semuanya pun terlihat bahagia. Begitu juga dengan Sable meski ia tidak memiliki ekspresi. Setibanya di kota, Sable terkena lumpur dan pakaiannya kotor semua. Lalu Rox mengajak ketiga siswa untuk mandi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Sable dan Kut mandi bareng di kolam pemandian sambil curcol. Kut memutuskan bergabung menjadi penyihir dikarenakan ingin masuk ke dalam pasukan instruksi sihir. Awalnya pasukan itu terdiri dari anggota gereja, namun sekarang mereka telah berpisah. Pasukan instruksi sihir terdiri dari manusia setengah hewan yang amat OP. Lalu Sable bertanya, mengapa Kut ingin bergabung dengan pasukan instruksi sihir? Kut pun menceritakan kalau ia dahulu adalah seorang anggota sirkus. 6 tahun yang lalu, Kut terlibat dengan bencana utara. Seorang penyihir psycho tiba-tiba mengumumkan bahwa ia akan menghancurkan dunia. Perang terjadi di mana-mana dan Kut dikurung di dalam sangkar. Setelah itu, ada seorang kesatria menunggangi naga datang menyelamatkannya dan oleh karena itu, Kut ingin menjadi OP sama seperti kesatria itu. Kemudian Kut pun bertanya, mengapa Sable hendak menjadi penyihir? Kut menceritakan kisahnya bukan secara cuma-cuma pada Sable. Ketika Sable hendak menjawab, Profesor Rox masuk ke ruangan dan mengganggu zona nyaman kedua pria. Setelah prepare bersih-bersih, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali dan di sepanjang jalan, warga selalu menyambut hangat mereka dikarenakan Profesor Rox. Rox selayaknya ibu peri yang selalu memberikan jalan keluar bagi ketiga muridnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Kut bertanya pada Rox mengenai pelatihan, apa yang akan dilakukan Profesor Rox ketika latihan mereka bertiga selesai. Rox pun menjawab kalau ia akan menemui Sahir Luluk Erak. Kontak saja, Kut pun terkejut mendengar jawaban Rox barusan. Rox menjelaskan kalau dirinya telah hidup 300 tahun dan ia tidak mengenal kata lelah. Rox tidak makan dan tidak minum, bahkan dia juga tidak tidur. Oleh karena itu, Rox sangat bosan dengan hidupnya, apalagi mengenai cinta. Rox tidak membutuhkan cinta, dan hal itu adalah yang paling membosankan. Sang profesor tidak mengetahui kapan ajalnya tiba, dan ia pun terlihat bersenang-senang ketika berjalan bersama dengan murid-muridnya. Menurut Sable, kalau Rox adalah sosok guru yang baik dan juga perhatian. Lalu Hort menerka kalau profesor suka bermain, dan yups, benar sekali, sang profesor bocil sangat senang ketika ia bermain-main. Lalu seorang bocil bernama Laios mengajak keempat penyihir untuk bersembunyi. Ternyata sang bocil sedang dikejar-kejar manusia setengah hewan bernama Yohei.
Yohei mengetahui persembunyian para bocah dan menghancurkannya, dan setelah itu Rox pun meminta ketiga muridnya membawa Laios pergi dari hutan. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Rox yang sedang bertarung dengan Yohei. Namun Yohei mengetahui skill yang dimiliki Rox dan ia pun memutuskan untuk mundur. Yohei merupakan seorang tentara bayaran Beastfall yang mengetahui tentang masa lalu Sable. Yohei pun melayani penyihir misterius yang mengendalikan desa yang merupakan tahap pelatihan khusus. Yohei memiliki karakteristik hewan dan berbulu putih raksasa dari keluarga kucing. Yohei memberikan tekanan yang kuat kepada lawannya ketika ia sedang bertarung. Setelah berhasil melarikan diri, Laios membawa para penyihir menemui pastor di gereja dan Laios pun memeluk seorang pria dan ia adalah Sinpu. Sinpu merupakan seorang pastor yang bekerja di gereja desa di mana tempat pelatihan khusus. Mungkin karena Sinpu telah kehilangan penglihatannya, ia menutup matanya rapat-rapat dengan penutup mata. Dikarenakan kewaspadaannya terhadap penyihir dan ia sering menggunakan kata-kata kejam serta kasar. Laios pun memperkenalkan ketiga siswa pada Sinpu dan mengatakan mereka adalah penyihir. Ketiga siswa memberi salam pada Sinpu dengan ramah. Selanjutnya, Laios mengatakan pada Sinpu kalau ketiga siswa adalah penyelamatnya. Sinpu mengetahui kalau ketiga murid adalah siswa pelatihan khusus. Sinpu pun terlihat amat ketus dikarenakan trauma dengan seorang sihir. Sinpu meminta ketiga siswa untuk kembali ke akademi dikarenakan nyawa mereka dalam bahaya. Seorang sihir terkuat telah menyewa Yohei untuk membantai para siswa pelatihan khusus. Sontak saja, ketiga bocah tersebut terkejut mengetahui fakta mereka telah diincar. Kut dan lainnya pun mulai berpikir kalau mereka memang akan dibuang dari akademi dikarenakan perjalanan yang mereka tempuh amat berbahaya. Ketiga siswa mulai galau dan insecure pada dirinya sendiri. Lalu Rox nongol mematahkan pemikiran kolot ketiga siswanya. Rox meminta Sinpu mengantarkan mereka ke desa pelatihan. Setelah itu, Laios bertemu dengan ayahnya dan ia membawa para siswa ke desa beserta pendeta. Ayah Laios bertanya, apakah pendeta telah mendengarkan gosip yang beredar? Sang pendeta mengatakan kalau ia telah dicurigai sebagai bawahan sihir jahat di desa. Kemudian, ayah Laos dan juga si bocil mengantarkan Rox dan kawan-kawan ke rumah yang akan mereka tempati. Sepertinya warga tidak menyukai rombongan Rox karena ketika sampai di rumah tempat mereka akan menginap, Rox melihat boneka bergelantungan. Ayah Laios mengatakan kalau boneka itu adalah tanda dari para sihir terdahulu. Setibanya di dalam rumah, Rox mulai mengomel dan mengatakan kalau ia akan membunuh Capsek. Sontak saja, ketika siswa terpelongo melihat reaksi sang profesor. Menurut Sable, kalau desa tersebut akan menjadi medan peperangan nantinya, kemungkinan merubah desa menjadi medan perang adalah nilai kelulusan ketiga siswa. Setelah itu, terjadi perdebatan di antara Kut dan Sable mengenai perang dan kelulusan. Sable meminta Kut untuk tidak ikut berperang jika ia tidak mau. Sementara Hort tak ingin Sable mati dan ia pun menangis pergi meninggalkan rumah. Sable tidak mengerti mengapa Hort menangis dan ia pun hendak mengejarnya. Lalu, Kut menjelaskan kalau Hort telah menganggap Sable sebagai teman baiknya dan Sable pun langsung pergi mengejar si Eneng yang lagi ngambek. Di lain sisi, Hort menangis di gereja sambil berdoa dan ia melihat seorang bocil sedang memakai jubah. Bocil itu bernama Lily dan ia terlihat pemalu. Lalu pendeta menghampiri mereka sehingga Lily pun pergi keluar gereja. Lily merupakan seorang gadis yang melayani gereja desa. Lily memiliki kepribadian yang misterius dan selalu memakai kerudung. Namun, Lily antusias ketika membantu pastor melayani gereja. Hort pun meminta maaf pada pastor karena telah mengajak Lily curcol. Ketika Hort hendak keluar dari gereja, pendeta Saiko menghalanginya dengan tongkat dan ternyata Sinpu adalah anggota dari Dia Ignis dan ia pun menyerang Hort. Sinpu kecewa melihat Hort telah mengkhianati pihak gereja dan ia hendak memberinya pelajaran. Sementara, Sable tidak menemukan keberadaan si Eneng dimanapun. Sable kembali ke rumah dan curcol kepada Rox mengenai keberadaan Hort. Lalu, Rox melacak keberadaan Hort menggunakan sihir dan mereka akan menuju hutan. Setibanya di mulut gua, mereka melihat darah dan hal itu membuat Kut merasa takut. Kut meminta agar mereka segera menjauh dari gua karena kemungkinan di dalam telah dibuat jebakan. Namun Rox tak peduli dan ia semakin tertantang dan ngotot memasuki gua. Kemudian Kut pergi meninggalkan gua sedangkan Rox dan Sable melanjutkan perjalanan.
Rox mengatakan jika Sable ingin meninggalkan gua, ia tidak akan memarahinya. Sable menegaskan kalau ia akan menyelamatkan Horde bagaimanapun bahaya yang datang menghadang. Rox pun bertanya, mengapa Sable mau menyelamatkan Horde? Dan dengan malu-malu, Sable mengatakan kalau Horde adalah temannya. Lalu Sable pun memberitahu jika Rox dalam kesulitan, maka ia akan menolongnya. Mendengar ocehan sang bocah, membuat Rox pun tertawa geli. Beralih pada Kut, ia dihadang oleh Yohei di depan gua, dan Yohei pun menawarkan pada Kut untuk bergabung dengan kelompoknya dan ia akan mengajarkan ilmu sihir. Kut awalnya tergiur dan ia hendak mengikuti Yohei. Namun langkahnya terhenti ketika Yohei mengatakan ia telah memakan Horde hingga perutnya kembung. Lalu Kut amat marah dan menantang Yohei untuk bertarung dengannya. Sementara Rox dan Sable telah diserang oleh musuh dan mereka terkurung di dalam ruangan. Rox kehilangan Ludens dikarenakan Sinpu telah mengambilnya. Lalu kedua bocah melihat seorang Zahir berada di dalam ruangan dan ia sangat OP. Selanjutnya Sable teringat kalau wanita itu adalah orang yang membawanya ke dunia lain. Wanita itu mengajak Sable ikut bersamanya dan ia telah menanti kedatangan sang bocah sejak lama. Wanita itu adalah Zero dan ia penyihir yang amat kuat. Zero merupakan seorang penyihir misterius yang muncul bersama Sable 3 tahun lalu. Ketika Sable telah kehilangan ingatannya dan kemungkinan Zero mengetahui tentang masa lalu sang MC. Lalu, Zero menyerang Rox hingga ia tidak sadarkan diri. No, Sensei! Sable yang melihat kondisi Rox yang tidak berdaya lagi dan memangkunya. Zero mengajak Sable ikut bersamanya dan meninggalkan teman-temannya, dan Zero akan merebut Sable dari Albus dan akan mengajarinya sihir. Zero mengatakan kalau Sable tidak pantas dibimbing oleh seorang Zahir seperti Rox. Rox adalah aib bagi seorang Zahir dikarenakan tidak bisa menggunakan sihir. Dengan lantang, Sable mengatakan kalau ia tidak akan pernah bergabung dengan Zero. Sable memilih untuk bersama Rox dan juga yang lainnya. Bagi Sable, Horde dan teman lainnya sangat berarti dalam hidupnya. Sable pun menolak Zero dan ia tidak menginginkan ingatannya kembali. Setelah itu, Rox bangkit dan mencharger energinya melalui Sable. Kemudian, Rox menjadi amat OP dan ia pun merapalkan mantra milik Horde. Rox mampu menggunakan teknik orang lain dengan sekali lihat, namun sayang, serangan Rox mampu ditangkis oleh Zero dengan mudah. Zero menjelaskan kalau ia adalah penulis pusaka Safar yang dicari-cari Rox selama ini, dan Sable baru menyadari maksud perkataan Capsec pada Rox ketika mereka masih di akademi. Zero mengatakan kalau ia adalah Zahir Luluk Erang, pencipta dari pusaka Safar. Sable pun maju melindungi Rox agar Zero tidak bisa menyerangnya. Namun semuanya terhenti ketika Zero mengatakan Sable telah lulus ujian. Sang MC terpelongo mendengar ocehan Zero barusan dan ia tidak mengerti. Zero mengatakan kalau ia adalah instruktur ketiga siswa dan ia sedang menguji mereka. Lalu Rox tertawa sejadi-jadinya dan ia telah mengetahui kalau mereka sedang diuji. Horde datang memeluk Sable dan ia merasa bahagia mereka berhasil lulus. Sinpu pun memulangkan Ludens kepada Rox dan ia meminta maaf atas tindakannya. Sinpu bertanya bagaimana bisa Rox mengetahui kalau mereka telah diuji. Rox pun menjabarkan cerita dari awal mereka tiba hingga mendarat di gua. Tak lama, Kut datang menghampiri kedua temannya dan mereka bertiga pun dinyatakan lulus. Lalu para warga muncul untuk merayakan kelulusan para siswa. Di lain sisi, Capsec telah mengetahui kalau ketiga siswa lulus dan ia pun menjerit histeris. Holde memeriksa keberadaan Albus dan ia bertanya ada apa dengannya. Albus pun menjelaskan kalau ketiga siswa berhasil lulus ujian. Padahal dalam beberapa tahun tidak pernah ada siswa yang lulus. Kembali pada Sable, mereka sedang menikmati pesta perayaan kelulusan ketiga siswa dan Zero menjelaskan mengenai ujian lanjutan yang akan dilalui mereka. Zero meminta ketiga bocah untuk membuka toko mereka masing-masing ketika berada di desa. Setelah itu, Sable bertanya mengenai masa lalunya pada Zero dan Zero mengatakan pada Sable kalau ia akan mengingat masa lalunya ketika masanya tiba. Selanjutnya, Yohei pun menjanjikan hidangan yang enak-enak untuk para siswa. Kut bertanya apakah hidangan itu adalah daging manusia? Yohei pun mengeluh pada Sinpu dikarenakan dialog yang diberikannya, para siswa menjadi takut kepadanya. Sinpu mengatakan kalau ia dulu adalah anggota dari Dia Ignis. Aslinya Sinpu bisa melihat, namun dikarenakan ia tidak tahan dengan cahaya, maka memilih menutup matanya. Setelah acara selesai, Kut dan lainnya pun jalan-jalan keluar dan melihat Raja Naga terbang.
Kut auto pergi nyamperinnya dikarenakan dia adalah fans berat dari sang raja terbang. Kemudian Raja Naga terbang memberikan ketiga siswa surat, lalu Zero menyapa Raja Naga bersama dengan teman lainnya. Setelah itu, ketiga siswa membacanya dan mengetahui kalau Capsek mengizinkan mereka untuk menggunakan sihir penuh. Kut pun mendekati Raja Naga dan curcol bareng mengenai masa lalunya. Kut ingin bergabung dengan pasukan instruksi sihir bersama dengannya. Raja Naga mengatakan kalau ia sangat menantikan siswa seperti Kut bergabung di dalam regunya. Lalu Kut dan lainnya kembali ke ruangan Zero dan melihat Rox merengek karena tidak diajak bertemu dengan naga. Ketiga siswa terbodoh melihat aksi Profesor Mungil yang seperti bocah. Sable dan kawan-kawan mengira Rox akan pergi meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Namun Rox mengatakan ia akan tinggal untuk melihat kemampuan yang dimiliki murid-muridnya. Sontak saja, ketiga bocah pun memeluk erat sang ibu peri. Setelah itu, Rock dan juga Zero curcol bareng mengenai masa lalu Sable. Dahulu Sable memiliki masa lalu yang mengerikan dan ia menyaksikan sang ibu dibunuh. Sable menyerap seluruh kekuatan sihir sang ibu hingga ia dapat menyegel ingatannya. Lalu Sable memutuskan hidup di tempat yang kumuh untuk menjalani hidup yang kelam. Ternyata ayah Sable adalah penyihir hitam yang terkenal di dunia sihir. Kemungkinan sang ayah sedang mengincar Sable, makanya kedua instruktur akan melindunginya. Selanjutnya, Sable dan kawan-kawan mulai berbaur dengan para warga. Hort bekerja di toko, sedangkan Kut bekerja di klinik karena skill penyembuhnya. Sementara Sable bertugas sebagai penyuplai energi rekan-rekannya. Setiap pagi, Hort dan Kut mencharger energinya pada Sable lalu beranjak pergi kerja. Setelah itu, Rox datang bertandang mengunjungi Sable yang selalu mengurung diri di rumah. Sable menjelaskan kalau ia bekerja membersihkan rumah dan memasak untuk Hort dan juga Kut. Kemudian Sable mencuci baju kedua temannya sehingga membuat Rox kaget. Sang profesor mengingatkan pada Sable kalau ia juga harus berbaur dengan warga desa dan keluar rumah, dan karena sikap datar Sable membuat Rox amat kesal. Lalu Rox menjelaskan pada Sable mengenai perasaan Hort padanya. Si Eneng menyukai Sable dan Rox meminta sang bocah agar sedikit peka terhadap perasaan orang lain. Sable menjelaskan kalau ia tidak paham mengenai perasaan ataupun cinta. Lantas Rox teringat penderitaan yang dialami Sable selama ini. Rox merasa iba pada Sable dan ia pun memeluk layaknya ibu peri. Setelah itu, Rox meminta Sable mencarikan daun teh ke hutan dan Rox ingin Sable berbaur keluar rumah dan berjalan-jalan di sekitar desa. Rox bertemu Laios dan mereka pergi bareng mencari daun teh. Sable amat lelah mengikuti Laios dan ia meminta agar mereka segera kembali. Sable mengira kalau mereka telah pergi terlalu jauh, namun Laios ngotot untuk menunjukkan tempat daun teh pada Sable. Ternyata kedua bocah tersesat dan Laios menangis karena telah berbohong pada Sable. Sable mendiamkan sang bocah dan mengatakan kalau ia tidak keberatan ditipu olehnya. Lalu mereka pun melihat tikus dan tikus itu menuntun kedua bocah untuk menuju gereja. Lalu Laios dibawa pergi oleh sang ibu, sedangkan Sable bertemu dengan pendeta. Sinpu pun menyajikan makanan untuk Sable dan curcol mengenai bahaya yang terjadi di hutan. Sable menjelaskan kalau ia diberi job mencari daun teh oleh Rox. Pendeta mengatakan kalau daun teh terdapat di kedai Zero. Pendeta kemudian meminta Sable untuk bertanya pada orang lain jika tidak mengetahui sesuatu. Setelah itu, Sable bertemu dengan Hort yang lagi bersedih. Hort telah melukai Yohei ketika mereka disergap sekumpulan serigala. Hort merasa dirinya tak pantas menjadi penyihir dikarenakan ia telah dimarahi Yohei. Lalu Lily membawa pergi Hort dan mereka pun menuju gereja bersama-sama. Tiba-tiba Rox nongol meminta Sable untuk menyuplai energinya pada Zero. Zero sedang mengobati luka Yohei yang amat parah dan ia pun kehabisan mana. Selanjutnya, Zero mencharger energi melalui Sable untuk menyembuhkan Yohei. Setelah berhasil sembuh, Yohei protes mengenai tindakan Zero pada Sable. Sepertinya Yohei cemburu dan ia tidak ingin Zero melakukannya lagi. Sable pun bertanya pada Yohei, apakah ia akan memecat Hort? Yohei mengatakan kalau ia tidak akan berbuat sejauh itu. Akan tetapi, Yohei harus mendidik Hort dengan tegas agar ia memiliki kesempatan kedua untuk berubah. Sang MC teringat saat Laios marah dan takut dimarahi oleh ayahnya. Karena mendengar wejangan Yohei, Sable pun bergegas pergi menuju rumah Laios dan hendak memberikannya nasihat.
Sedangkan Zero dan Rox melanjutkan curcol mereka mengenai Yohei yang sering datang ke rumahnya. Rox curiga kalau Zero dan Yohei memiliki hubungan yang dekat. Zero pun menjelaskan kalau ia ingin menghabiskan hidupnya dengan orang yang dicintainya. Bahkan Zero ingin bersamanya sampai mereka menua nantinya. Rox terkejut mendengar ocehan Zero yang menyentuh hatinya dan beralih pada Sable. Ia mengajak Laios untuk main ke hutan bersama esok hari dengan wajah tersenyum. Selanjutnya Kut tersadar dari pingsannya dan ia teringat telah menyembuhkan banyak pasien. Kut pun pergi ke ruangan tengah dan melihat Sable dan Hort sedang curcol bareng. Hort mengatakan kalau ketua telah menggotong Kut ketika selesai menyembuhkan ke-13 pasien sekaligus. Hort pun menceramahi Kut dan terjadilah adu bacot antara kedua siswa, lalu Rox datang menengahi pertengkaran para siswanya. Rox menasehati mereka agar tidak ribut di malam hari dan setelah itu, Rox menanyakan job desk para siswa esok hari. Rox pun meminta ketiga siswa untuk mampir ke toko Zero bersama-sama. Kemudian, ketiga siswa pergi ke toko Zero untuk membereskan buku-buku di perpustakaannya. Zero mengatakan agar Sable dan kawan-kawan menyusunnya sesuai dengan tempatnya. Lalu mereka pun membahas mengenai perpustakaan terlarang yang berada di utara, dan Kut menjelaskan mengenai perpustakaan terlarang kepada kedua temannya yang belum pernah mendengarnya sama sekali. Mendengar penjelasan Kut membuat Hort tertarik dan hendak mengajak ketiga temannya. Sable mengatakan kalau ia akan pergi bersama Hort, sedangkan Kut menolaknya. Dikarenakan perpustakaan terlarang terletak di bagian utara yang terdapat sisa bencana di sana. Lalu Sable bertanya pada Zero, apakah sisa bencana tempat berbahaya? Dan Zero pun menjelaskan kalau tempat itu sangat berbahaya bagi mereka yang tidak bisa mengontrol sihirnya. Kemudian Zero mengajak Hort berlatih mengontrol kekuatan sihirnya. Setelah beberapa waktu, Hort pun akhirnya berhasil mengontrol kekuatan sihirnya dan ia pun amat senang. Tiba-tiba Zero jatuh kelelahan dan ia telah kehabisan mana. Sable hendak memberikan energinya namun tidak tersalurkan sama sekali. Lalu Sable membawa Zero pulang ke rumahnya sedangkan Hort diminta untuk memanggil Yohei. Setibanya di rumah, Zero mengistirahatkan dirinya di kamar dan ia pun mengobrol bareng dengan Sable. Sable bertanya apakah Zero mengenal ibunya. Zero kemudian menjawab tidak mengenal ibunya, namun ia mengenal ayahnya Sable. Sang ayah adalah seorang penyihir nomor 1 dan ia sangat hebat. Menurut Zero, kalau Sable itu sangat mirip dengan ayahnya. Tak lama Yohei pun datang membawakan makanan buat Zero dan Yohei mengucapkan terima kasih dikarenakan Sable telah menolong Zero. Sable kemudian permisi undur diri dikarenakan ia akan pergi bersama dengan Laios. Setelah itu, Sable dan Laios menyusuri hutan dan melihat banyak tanaman herbal. Sable membawa buku petunjuk dan ia memberitahukan berbagai tanaman pada sang bocah. Melalui buku petunjuk, mereka dengan mudah mengetahui berbagai jenis tanaman. Di sepanjang perjalanan, Sable melamun dan ia teringat mengenai kata-kata Zero padanya. Zero meminta agar Sable segera membuat pilihan mengenai dirinya layak atau tidak menjadi penyihir. Jika Sable hanya ingin menjadi penyuplai mana, maka ia tidak perlu repot-repot untuk belajar sihir. Sang bocah amat galau dan dilema dengan arah tujuan yang akan diambilnya. Kemudian Sable dan Laios diserang oleh monster duri sehingga mereka terluka dan Sable berusaha menolong Laios namun ia tidak bisa menggunakan sihir. Lalu Sable merasa amat frustasi dan ia pun meneriakkan nama Rox. Lalu bayangan hitam menuntun Sable agar keluar dari hutan sehingga mereka bertemu dengan Zero dan Yohei. Setelah itu, Zero menyembuhkan Laios menggunakan darah Rox, alhasil kedua Neng pingsan karena kelelahan. Sementara itu, Sable hanya bisa menangisi perbuatannya yang telah melukai Laios. Menurut Rox, kalau Sable telah diserang oleh sisa bencana dari utara. Kemungkinan ada seseorang yang telah melepaskan sisa bencana di hutan sehingga melukai Sable dan Laios. Kemudian Holdem mendatangi Yohei dan pendeta, lalu mereka curcol mengenai insiden yang terjadi. Yohei mengatakan ia akan pergi ke desa sebelah untuk mengumpulkan informasi, begitu juga dengan pendeta dan juga Lily yang akan pergi ke kota mencari tahu mengenai bola bulu landak. Lalu, Yohei meminta Holdem menjaga desa, namun ia keberatan. Tak lama, nongol Zero menggunakan seragamnya dan ia mengatakan akan ikut bersama Yohei. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Yohei pun mengizinkan Zero ikut bersamanya. Pendeta bersama Lily mulai bergerak melewati hutan dan mereka telah dipantau oleh pemburu penyihir Saiko.
Selanjutnya, Holden memberitahukan kepada ketiga siswa kalau ia adalah penjaga desa sementara. Setelah itu, ketiga siswa diminta untuk kembali ke rumahnya. Lalu Rox bertanya apa yang membuat Holden datang ke desa. Rox pun menuduh Holden yang telah melepaskan sisa bencana, dan Holden mengatakan dengan tegas kalau ia melakukannya, kemungkinan seisi desa telah mati. Kemudian, Holden meminta Rox untuk melindungi desa yang ditinggalkan oleh kakaknya Albus. Rox jadi terkenang temannya yang mati demi menyelamatkan warga desa yang dicintainya. Holden mengatakan akan mengizinkan Rox membawa pusaka Safar jika ia mau melindungi desa. Lalu Rox pun pergi ke hutan, membersihkan puing-puing serangan sisa bencana menggunakan Ludens. Beralih pada Sable, ia galau dan ingin belajar sihir pada kedua temannya. Hort dan Kut mengatakan akan membantu Sable untuk berlatih sihir. Lalu ayahnya Laios meminta agar Sable menjauhi anaknya dikarenakan insiden yang terjadi di hutan. Sable meminta agar ia diberi kesempatan untuk berlatih sihir bersama Laios. Namun sang ayah menolaknya dan pergi berlalu meninggalkan Sable. Tiba-tiba Sable diculik oleh tirani dan ia dibawa pergi. Ketika di perjalanan, Sable teringat kejadian saat ibunya dibunuh oleh penyihir, lalu Sable menggunakan kekuatannya membunuh penyihir Saiko hingga tewas melepuh. Sable sadarkan diri dan ia melihat tirani adalah dalang dari insiden itu. Kemudian, Kut dan Hort datang menyelamatkan Sable yang sedang disandra. Ketiga siswa pun berhasil dikalahkan oleh tirani dengan mudah. Lalu tirani dihadang oleh pendeta hingga tubuhnya terpotong-potong. Zero dan Yohei tiba di hutan dan mendapati para siswa telah terluka. Sedangkan Rox dan Holden baru tiba di TKP dan melihat semuanya telah berkumpul. Ternyata, Holden meminta tirani untuk menguji coba ketiga siswa dan para warga. Albus mengatakan akan melepaskan tirani dari hukuman mati jika ia lolos memberikan ujian pada warga desa dan ketiga siswanya. Mendengar penjelasan Holden, membuat Rox dan kawan-kawan pun mengomel padanya. Holden memberikan usul untuk mengajak tirani bergabung bersama mereka melindungi desa dari sisa bencana. Awalnya Hort menolak keras ide tersebut. Hort menangis karena tirani adalah seorang pengkhianat dan ia membencinya. Namun pendeta dan lainnya mencoba memberi penjelasan agar Hort mau mengerti. Singkat cerita, Hort pun memberikan izin agar tirani bergabung dengan syarat ia akan terus memantaunya. Lalu Hort menangis di pelukan Rox setelah mengambil keputusan yang berat. Selanjutnya Sable dan Hort ngetes sambil curcol bareng. Sable penasaran apa itu cinta dan bertanya pada Hort, dan Sable pun teringat kata-kata Rox yang mengatakan kalau Hort menyukainya. Sontak saja, si Eneng auto merona dan salah tingkah mendengarnya. Hort pun menjelaskan pada Sable mengenai seseorang yang dicintai. Jika Sable merasakan perasaan yang mendesak dan mengingat seseorang yang paling dekat dengannya, maka itu dinamakan cinta. Dan dengan polos, Sable mengatakan kalau ia selalu teringat dengan Profesor Rox. Mendengar penjelasan Sable, si Eneng auto galau namun ia mendukung perasaan Sable. Ketika Hort hendak meminta energi dari Sable, tiba-tiba ia menolaknya dan pergi. Ternyata, Sable mencari Zero dan mengajaknya diskusi mengenai ingatannya yang telah pulih. Zero pun mengatakan kalau ia adalah bibi kandung dari Sable. Ayah Sable mendapat julukan nomor 13 dan ia adalah kakaknya Zero. Ketika mengetahui Sable akan dijadikan eksperimen oleh ayahnya, sang ibu memutuskan membawa lari sang bocah. Akan tetapi, Sable tidak pernah menyalahkan bibinya dan ia pun bertanya mengenai ayahnya. Sedangkan Hort sibuk mencari Rox dan ia hendak mengatakan perasaan Sable. Namun Rox telah menguping pembicaraan mereka dan mengetahui perasaan muridnya. Rox merasa kalau cinta adalah hal yang merepotkan. Sedangkan Hort galau jika Rox pergi meninggalkan mereka dikarenakan perasaan Sable. Rox mengatakan kalau ia akan terus memantau perkembangan ketiga muridnya. Setelah itu, Kut dan Yohei menangkap seorang bocah yang mengamuk di desa. Bocah itu diduga adalah pion gereja untuk mengacaukan desa Sahir. Hort dan Kut meminta agar sang bocah jangan dihukum, sementara Yohei akan menghukumnya dikarenakan bocah itu amat berbahaya. Akhirnya, terjadilah selisih paham di antara penyihir hingga berakhir dengan penyelesaian. Pendeta datang menengahi perselisihan mereka dan ia pun mulai menginterogasi sang bocah. Pendeta telah mengetahui kalau bocah itu hanyalah umpan yang dikirim gereja ke desa mereka. Oleh karena itu, Rox dan yang lainnya sedang rapat untuk memutuskan nasib sang bocah. Sedangkan Hort galau jika bocah itu akan dihukum. Hort pun berjalan-jalan dan melihat tirani sedang bermain dengan anak-anak.
Seorang suster bernama Nana telah mengawal agar tirani tidak macam-macam di desa mereka. Kemudian Nana mengajak Hort agar ikut mereka esok hari ke sungai untuk memancing ikan. Hort mengatakan akan ikut rombongan Nana dan para bocah rekreasi ke sungai serta mengajak tirani. Selanjutnya Kut membawa bocah keluar kamar dan mereka melanjutkan perdebatan. Lalu Kut mengajak bocah itu makan masakan Lili di gereja. Masakan Lili terkenal sangat enak sehingga para warga gantian datang untuk mencicipinya. Menurut sang bocah, masakan Lili juga sangat enak. Bocah itu bernama Kadi dan ia pun mulai terbiasa dengan keadaan desa. Kut mengatakan kalau Lili adalah manusia setengah hewan dan Kadi terkejut melihat seseorang tikus pandai memasak. Lili meminta maaf pada Kadi karena tidak menjelaskan identitasnya. Kadi mengatakan Lili tidak perlu meminta maaf karena ia tidak salah. Kadi bahkan mengucapkan terima kasih pada Lili karena memberinya makan. Setelah itu, Kadi diantarkan Kut untuk beristirahat di kamar dan Kadi menangis terharu melihat warga sangat baik terhadapnya. Sementara Sable sedang berlatih sihir dan mempraktekkan ajaran Profesor Zero. Kut dan Hort mempraktekkan sihir temuan Sable yang baru dan mereka pun menikmatinya. Setelah itu, Sable menyatakan cintanya pada Rox sehingga membuat kedua temannya syok. 好きです。 Rox terkejut melihat aksi nekat sang bocah yang berbicara dengan santuy mengenai cinta. Esok paginya, Sable membangunkan Rox dan membuatkannya sarapan. Sable menguji coba temuannya menggunakan Ludens namun tak berhasil. Lalu, Sable memutuskan membuat ramuan baru agar menghasilkan sihir yang OP dan Sable menjelaskan job desk yang akan dikerjakannya hari ini pada sang pujaan hati. Sable bertanya, apa yang hendak dilakukan Rox hari ini? Dan Rox mengatakan ia akan memantau Kadi di desa. Sable memberitahukan pada Rox kalau Kadi ikut bersama Hort pergi ke sungai dan mereka sedang memancing. Beralih pada sungai, Tirani terkenang masa lalunya yang kelam, lalu Nana menyapanya dan mengajak Tirani bicara. Hort menyadari kalau Tirani menyukai Nana dikarenakan ia wanita yang anggun. Selang beberapa waktu, Kadi berubah menjadi monster dan menyerang para siswa dan Tirani mengorbankan dirinya demi menyelamatkan para bocah. Tirani meminta agar Kut dan Hort membunuh Kadi karena kalau tidak akan terjadi banyak korban nantinya. Awalnya, Hort tidak mau membunuh Kadi karena janjinya, namun Kut mengatakan kalau mereka harus melakukannya. Kut pun memberikan ekornya agar Hort bisa merapalkan mantranya. Setelah itu, sihir Hort mampu membantai Kadi hingga KO, lalu Kut menyelamatkan Tirani menggunakan sihir penyembuh. Kadi berubah menjadi kalajengking dalam jumlah yang sangat banyak sehingga membuat mereka terpojok. Tirani hendak mengorbankan nyawanya untuk melindungi para siswa, tapi semuanya terhenti ketika Rox datang dan meminta Ludens menelan para kalajengking. Selanjutnya, Hort dan kawan-kawan menguburkan mayat Kadi di desa. Mereka meratapi skill yang dimiliki setiap personel dikarenakan tidak bisa menolong Kadi. Setelah itu, Raja Naga mendarat di desa dan Kut bergegas menuju tempatnya. Raja Naga mengatakan pada ketiga siswa agar mereka segera kembali ke Akademi Welnias. Raja Naga memberitahukan kalau desa Sahir akan menjadi ladang pertempuran. Lalu Sable dan kawan-kawan menghadap Zero dan mengatakan mereka akan bertarung dengan warga desa. Zero menentangnya dan meminta ketiga siswa untuk pergi dari desa Sahir. Sable dan kawan-kawan ngotot meminta ikut di dalam pertarungan melawan pasukan gereja. Sable mengatakan telah menciptakan ramuan penguat mana sehingga penyihir dapat mengisi energinya. Kemudian, Sable akan meminta bantuan Tirani untuk membuat jebakan ketika perang. Jadi, tidak akan ada korban dari pihak musuh dan mereka bisa menangkap pelakunya. Sedangkan Tirani masih galau apa yang harus dilakukannya, Tirani akan melawan pihak gereja yang dulu membesarkannya. Ketika Tirani datang ke sekolah bertemu dengan Nana, ia semakin galau. Nana pun mengetahui kalau Tirani menyukai dirinya, namun Tirani pergi dan tidak menggubris perasaan itu. Esok harinya, para penyihir membuat jebakan untuk perang yang akan datang. Rox dan pendeta sedang curcol mengenai pandemi yang disebarkan oleh pihak gereja. Sepertinya, gereja akan menggunakan anak-anak yang tidak memiliki orang tua untuk berperang mewakili gereja. Oleh karena itu, dari pihak penyihir menyiapkan jebakan agar tidak memakan korban jiwa. Di sisi lain, Albus meminta Holde mengumpulkan aliansi perang untuk membantu desa Sahir dari bencana. Albus mengumpulkan kekuatan negara aliansi untuk membantu mereka. Albus tidak mengetahui berapa banyak sisa bencana yang akan diturunkan pada peperangan nantinya. Beralih pada desa, Laios berpamitan pada Sable
dan mereka berjanji akan bertemu lagi. Lalu Sable bersama dengan teman lainnya bersiap-siap untuk menyambut peperangan yang akan datang. Sable pun menyalurkan energinya pada Zero secara menyeluruh dan Sable merasakan tubuhnya yang ringan karena telah berkurangnya energi di dalam dirinya. Sementara tentara musuh mulai bergerak, Rox bersama Ludens dari atas pepohonan memantau pergerakan lawan yang hendak menyerbu desa. Selanjutnya pasukan Zirah tiba di lokasi dan melihat banyak tikus menyerang mereka. Lalu pasukan Zirah terkena jebakan yang dibuat para penyihir hingga mereka KO tak berdaya. Pasukan penyihir menurunkan hujan ramuan sihir sehingga tangan dan kaki mereka menyatu kembali. Karena mental pasukan Zirah telah goyah, pasukan iblis pun mengambil alih baris depan dan akan menghadang para penyihir. Setelah itu, pendeta mengetahui kalau pasukan Lily telah ditangkap musuh. Pendeta bersama dengan Yohei menyerang para iblis di TKP dan berhasil menyelamatkan Lily. Pendeta meminta Lily pergi sementara kedua kesatria sedang melawan para iblis yang beregenerasi. Para iblis terlihat amat kuat dan mereka tidak bisa dikalahkan. Sedangkan pasukan gereja lainnya berhasil terkena jebakan yang dibuat Tirani. Lalu Tirani beraksi bersama ketiga bocah melawan para utusan gereja. Horde menggunakan sihir penyerang atas utusan mereka hingga akhirnya mereka KO. Setelah cedera, Kut menyembuhkan mereka dengan sihir penyembuh dan para utusan gereja menganggap Tirani adalah pengkhianat. Mereka hendak menyerang Tirani, namun apalah daya si pria Saiko amatlah OP. Tirani membantai para utusan menggunakan kapaknya di medan perang, kemudian Zero mengumpulkan energinya menghentikan para manusia setengah binatang di arena pertempuran. Dengan menggunakan sihir, para pasukan musuh dibuang ke portal lain hingga mereka tak bisa berperang. Setelah itu, Albus dan antek-anteknya telah berdiri di altar menyaksikan tontonan yang sangat menegangkan. Pada pasukan aliansi telah tiba di TKP dan mereka sedang melihat jalur pertarungan. Di sisi lain, Albus telah mengumpulkan para aliansi mengorek info dari petinggi gereja. Ternyata, petinggi gereja adalah dalang di balik peperangan tersebut. Albus membuktikan bahwa petinggi gereja telah melakukan kesalahan dan ia telah menyebabkan sisa bencana berada di desa. Petinggi gereja mulai dilema karena kedoknya telah terbongkar. Lalu hewan kalajengking dari sisa bencana menyerap sang uskup hingga ia tenggelam di dalam lautan serangga. Setelah berhasil dipojokkan, Rox menggunakan Ludens menelan serangga kalajengking yang begitu banyak. Kemudian Rox membongkar kejahatan uskup di depan publik dan Rox mengambil mutiara yang berada di tubuh Kadi sebelum ia terluka. Rox memasukkan mutiara itu ke dalam mulut uskup hingga ia menelannya dan setelah insiden peperangan, para warga bergosip mengenai utusan gereja yang berhasil KO dikalahkan para penyihir. Penyihir berhasil mengalahkan pasukan lawan tanpa memakan korban. Dunia pun telah menyaksikan fraksi anti-sihir berhasil dibuat kalah oleh para penyihir. Setelah itu, Sable dan kawan-kawan mendapatkan surat keputusan dari Albus. Albus menawarkan pekerjaan pada ketiga siswa untuk mengabdi di akademi. Kut mengatakan akan bergabung dengan pasukan instruksi sihir, lalu Sable mengatakan ia akan bekerja sebagai peneliti untuk menemukan sihir terupdate. Sedangkan Horde akan menjadi master sihir di akademi. Selanjutnya, Sable dan kawan-kawan kembali ke desa hendak mengemasi barang-barang mereka, lalu Sable diberikan buku oleh Zero sebagai panduannya untuk membuat ramuan sihir. Sable telah memecahkan teka-teki yang tertulis di buku itu, dan sang ayah telah membuat namanya dan Zero bersatu di dalam buku itu. Setelah itu, Sable dan yang lainnya berpamitan kepada warga desa. Sementara Tirani dan akan bergabung bersama dengan pendeta dan Yohei untuk menjaga desa Sahir. Lalu, Sable dan kawan-kawan mendapatkan misi baru dari Albus menuju perpustakaan terlarang. Sable amat senang masih bisa bersama kedua temannya meski mereka telah berhasil lulus. Sable dan kawan-kawannya diantar oleh Raja Naga untuk berkunjung ke bagian utara. Sang MC teringat sang pujaan hati yang telah melanjutkan perjalanannya ke bagian dunia lain. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Wah, ceritanya cukup menarik ya. Tapi terkadang agak membingungkan juga sih. Kadang-kadang plotnya bergerak lambat dan kemudian meningkat secara signifikan. Sehingga kalian bisa kehilangan jejak tentang apa yang sedang terjadi. Sejujurnya plotnya sebagian besar didorong oleh karakter yang terlibat di dalamnya. Overall masih banyak poin penting yang disajikan dan hal itu menjadi sangat menarik.
Dikarenakan menyediakan latar cerita yang kompleks, di mana anime ini sepertinya akan diperlihatkan banyaknya daerah sihir yang keren-keren. Nah, bagi kalian pecinta anime bergenre fantasi, maka film ini layak banget buat kalian tonton. Oke, sampai di sini aja ya konten kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Minchan pamit. Dadah, bye-bye.